oleh Al-Mukarram Ustadz Darsono Usluhuddin, dan sekaligus doa penutup kepada Ustadz dipersilakan. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat nih yang jawab salamnya. Yang ibu-ibu depan tidak kedengaran, yang samping apalagi tidak kedengaran, ibu-ibu sama yang gadis-gadisnya. Tapi ingat ada pantun sikok dari guru kami, daun salam daun bawang dicampur lalu ditumis. Awas ibu-ibu apalagi yang gadis, kalau tidak jawab salam kaki jadi berkumis. Tak lemak balik kumisan, bingung ya tak? Yang ada laki-lakinya bingung, yang ada cowok-cowoknya bingung. Nah lah berkumis sekarang gitu ya. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam minum kopi coklat, paginya sarapan burgo. Yang jawab salamnya semangat, kita doakan sama-sama masuk surga. Amin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, orang tua kami, para asatiz wa asatizah, bapak ibu hadirin, bapak-bapak ketua RT ya, yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di suasana yang sejuk ini, di mana rahmat Allah diturunkan untuk kita semua. Semoga insya Allah dengan turunnya rahmat Allah ini juga akan insya Allah memberikan rahmat buat kita semua, terkhusus buat keluarga dan buat anak yang dikhitan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Amin. Bu, amin. Bu, iya diaminkan, kita doa sama-sama. Dan juga insya Allah kita menjadi orang-orang yang selalu taat dalam kita menjalankan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami berbicara tadi MC-nya sebentar bisikkan sama kami, Pak Ustadz, iwak sepat, iwak gabus, ada iwak lilinya, semakin cepat semakin bagus, doa usah bertili-tili. Ini bisikan Pak MC tadi Pak, makanya dia lama turunnya tadi, dia ngomong dulu dia tadi itu, ngasih kode dulu. Nah, belum lah ngomong lah sudah dikasih kode sama MC-nya nih. Insya Allah Pak, ya, kita tidak lama-lama, tap-tap Tanjung Atap bergeser sedikit Tanjung Batu, Bapak Ibu duduk lah mantap, insya Allah masalah waktu pacak laku. Ya, apa nak jam 2, apa nak jam 3. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, tentunya bahagia keluarga ini di mana anaknya yang bernama Aldo Marciano. Nah, Marciano bukan piano ya. Iya. Aldo Marciano alhamdulillah sudah mau dikhitan. Sudah mau dikhitan atau mau disunat. Yang namanya khitan sunat ini Pak, terkadang yang namanya anak laki-laki itu macam-macam. Ya, ada anak tuh yang langsung minta dewe, ya,
Ada anak yang nak dirayu dulu, nak diiming-imingi dulu. Ada kemarin nak sunat langsung minta dewi, apa nak diiming-imingi beli HP? Minta sendiri? Iya. Iya, minta dewi, tidak minta HP dah. Kaget kalau dapat duit beli HP baru ya. Alhamdulillah Pak. Iya, terkadang kan ada anak-anak nih Pak, ketika nak dikhitan mulailah itu takut, takut. Padahal dari segi badan mungkin ada badannya sudah besar, kelasnya mungkin lah kelas 5 masih takut. Ada anak yang masih kecil mungkin masih TK, masih TK sudah berani ngelihat kawannya sudah khitan, sudah sunat. Mak, aku nak khitan juga. Pak, aku nak khitan, galak khitan, galak, laju, laju. Ada juga khitan itu yang masih kecil sudah dikhitan. Ada juga Pak, yang masih kecil sudah dikhitan. Boleh, intinya yang namanya khitan ini memang harus selalu kita lakukan, atau bukan selalu kita lakukan, harus kita lakukan. Kalau selalu kita lakukan habis ya. Harus kita lakukan. Ketika kita mempunyai anak laki-laki ataupun perempuan Pak, itu harus dikhitan. Jadi yang lanang dihitan, yang betina juga dihitan. Jangan sampai kita udah tahu, kita tahunya kita yang lanang baik dihitan. Jadi kalau yang lanang, yang laki-laki itu dihitan. Tapi bedanya khitan laki-laki sama perempuan itu beda. Kalau khitannya laki-laki, kita disunnahkan untuk disiarkan seperti ini. Kita juga selain kita mensiarkan, disunnahkan juga untuk anak kita yang dikhitan, kita syahadatkan beliau. Kita syahadatkan. Maka oleh karena itu pada hari ini kita syahadatkan Aldo Marsiano ini, semoga insya Allah dengan syahadatnya ini membuktikan memang benar-benar dia ini istilahnya orang yang taat dan patuh kepada agama Islamnya, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Aldo, bisa baca syahadat? Syahadat itu enggak? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan seperti Allah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi sunnahnya ketika anak kita dihitan, anak laki-laki, selain disyiarkan dia juga harus kita syahadatkan kembali. Kita syahadatkan. Terkadang kita maaf kalau ditanya kapan kita ini bersyahadat kepada Allah. Secara sadar syahadat kepada Allah. Terkadang kita bingung kapan kita syahadatnya. Makanya jangan heran kalau ada orang yang ngaku Islam, tapi tidak sholat. Ada orang ngaku Islam tapi tidak galak ikut sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena bisa jadi beliau belum meyakini, belum menyadari benar bahwasanya memang agama dia itu Islam, percaya kepada Allah. Dan ketika kita sudah mengaku diri kita Islam, maka tugas kita apa? Menegakkan salat. Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Syahadat, setelah syahadat mana kita harus menjalankan perintah Allah, mendirikan salat. Maka oleh karena itu alhamdulillah nanti Aldo orang tuanya setelah anaknya dihitan, disiarkan seperti ini, jangan lupa kakek diajarkan salat. Anak-anak kita ajarkan salat. Jangan lupa, jangan cuma ngajarin anaknya baik, mak baknya juga harus salat. Ini terkadang maaf ada orang tua nyuruh anaknya belajar, nak kau belajar ngaji, belajar sholat sana di musola, di masjid, di tempat ustadz ini, tapi mama baknya nonton sinetron ngadepi depan TV terus, main HP terus, chattingan chattingan tiktokan, mesen online terus Nah mak baknya sholatnya ketinggalan. Jangan sampai seperti ini.
Karena Bapak Ibu sekali lagi kita berharap tentunya dalam keluarga kita ini bukan cuma anak nyoba yang baik, tapi kita pun sebagai wong tua harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita agar anak-anak kita sekali lagi bisa ikut kita dengan wong tuanya, Pak. Jadi sekali lagi kembali lagi ke masalah khitan. Jadi kalau laki-laki itu namanya khitan, Bapak Ibu, apa dia khitan yang dipotong itu? Kalau ditanya sama Aldo kemana waktu di khitan kemarin, yang dipotong itu apanya? Udah nggak masih ada? Oh, jadi laki-laki itu kan qat'u jildatin fil a'la, qat'u jildatin fil a'la. Jadi kalau khitan laki-laki itu memotong ujung kulit. Ujung kulit, bukan porno, Pak. Ini memang seperti itu kita jelaskan ya. Yang mudah-mudah, yang ringan-ringan saja. Jadi yang namanya khitan itu memotong ujung kulit pada kemaluan laki-laki. Jadi kulit yang lebihnya itu dipotong. Tapi subhanallah kecil memang yang dipotong, yang dibuang kecil. Tapi subhanallah walaupun kecil itu imbasnya buat anak, imbasnya buat kita, kesucian kita subhanallah amat sangat besar. Bapak Ibu bedakan, Bapak Ibu lihat anak Aldo kemarin waktu sebelum dikhitan sama sesudah dikhitan, mukanya itu beda, Pak. Mukanya beda, ada pancaran cahaya ketika anak itu sudah dikhitan. Silakan buktikan, boleh dilihat itu subhanallah. Itu hikmah dari khitan yang pertama. Jadi buat kalau yang laki-lakinya ganteng, kalau yang perempuannya cantik, itu khitan hikmahnya diantaranya. Hikmah selanjutnya untuk kesehatan. Untuk kesehatan, jadi khitan ini Pak subhanallah untuk kesehatan bagus. Jangan sampai kita anggap sepele yang namanya khitan ini. Maka oleh karena itu kalau ada anak-anak kita kepengen khitan langsunglah. Kalau jangan kita ungkati duit kaki dulu masalah duit, yang penting laju gelar dulu. Khitan gelar dulu anak kita, masalah selanjutnya baru kita pikirkan. Insya Allah kalau kita punya niat baik, Allah pasti kasih jalannya, kasih jalan untuk kita. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu khitan. Sekarang pertanyaannya, yang cewek khitan juga apa tidak Ustaz? Khitan sama, tapi namanya beda Bu. Kalau cowok itu khitan, kalau cewek itu namanya khifadah. Khifadah. Apa itu khifadah? Khifadah itu qat'u jalidatin fi a'la farjiha tashabbaha urfad diki baina madkhalid dzakar. Jadi yang namanya khifadah itu memotong ujung daging atau memotong daging yang sekedarnya saja, yang bentuknya seperti jengger ayam jantan. Jangan dibayangkan jauh-jauh yang lanang yang lanang jangan jauh-jauh membayangkannya. Jadi ibu-ibu harus tahu. Jadi nanti ketika anak kita lahir laki-laki dikhitan, ketika perempuan juga dikhifadah. Jadi jangan sampai anak kita perempuan tidak dikhitan juga Bapak Ibu. Karena kalau anak kita udah dikhitan bahaya. Makanya banyak tante-tante yang di jalan itu, tante-tante yang di jalan, yang di jalan-jalan itu bisa jadi mereka itu tidak sunat gitu. Tidak khifadah. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengekang syahwatnya. Karena manfaat dari khifadah bagi wanita itu diantaranya mengekang syahwatnya. Karena kan kita tahu bersama yang namanya syahwat wanita sama laki-laki itu kan beda Pak, 1 berbanding 10. Maka oleh karena itu dengan dikhitan manfaatnya bisa menahan atau mengekang syahwatnya bagi wanita. Subhanallah. Jadi subhanallah Bapak Ibu, yang namanya khitan ini amat sangat besar sekali manfaatnya buat diri kita. Maka oleh karena itu jangan sampai kita tunda-tunda yang namanya khitan dan khifadah. Selanjutnya juga untuk khifadah, biasanya anak-anak itu dikhifadah pada saat dia nindik telinga. Nindik kuping itu, bolongin kuping itu biasanya langsung ngomong sama bidannya, Bu tolong anakku dikhitan dulu. Jangan lupa Bu, jangan lupa. Karena sekali lagi ini amat sangat penting, amat sangat besar manfaatnya buat anak kita ganti. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala, itu definisi khitan dan manfaat dari khitan itu sendiri, baik untuk kita baik dan juga untuk anak kita. Kalau kita berbicara masalah khitan ini Bapak Ibu subhanallah, dari dahulu zamannya Nabi Ibrahim itu sudah mulai disyariatkan khitan. Sampai sekarang
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih dijalankan yang namanya khitan ini tadi. Kenapa? Ini tadi menunjukkan amat sangat pentingnya khitan ini buat kita, terutama kita wong Islam. Sekarang ini Bu, bukan cuma wong Islam bae yang khitan. Kalau wong non Islam juga yang dulunya udah khitan, sekarang mau dikhitan. Kenapa? Karena mereka tahu manfaatnya bagi kesehatan. Tahu manfaatnya bagi kesehatan. Maka oleh karena itu rugi kita sebagai wong Islam kalau kita menunda-nunda anak kita untuk melakukan yang namanya khitan. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya setiap orang tua tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika anaknya sudah dikhitan, tentunya selalu ada doa untuk anaknya agar anak ini nanti dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang baik. Itu tentunya harapan kita semua. Ya dah Bu, sama nak kira-kira Bu, apa doa mbaknya doakan anaknya jelek, laju anak kau besok jadi maling ya. Di sini banyak orang kaya pelit galau ambil duit jangan. Dah kasih. Tentunya berharap kita anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Maka oleh karena itu Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Dikatakan oleh beliau, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, kalau kamu kepengen hidupmu selamat, hidupmu bahagia, bahagia dunia, bahagia juga nanti tatkala kembali kepada Allah, maka jangan sampai engkau tinggalkan apa? Salat. Salat Pak tetap. Salat ini jangan sampai kita tinggalkan, harus selalu kita jaga. Dalam kondisi apapun kita tetap yang namanya sholat ini kita jago. Habis acara, apalagi kalau habis acara ini Bapak Ibu, ujiannya berat, terutama buat tuan rumah sama panggung. Biasanya karena selesai acara ini biasanya zuhur lewat. Kalau kita udah perhatikan benar-benar, terkadang maaf sholat juga kita anggap sepele biasa baik, akhirnya lewat. Nah jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Jadi dalam kondisi apapun kita sehat sholat, kita sakit juga sholat, kita sibuk tetap harus sholat, kita punya waktu lenggang apalagi harus sholat. Jago sholat ini benar-benar. Aqimis sholat. Yang kedua apa? Wa'mur bil ma'ruf. Sudah sholatnya bagus, anak kita ajarkan sholatnya sudah bagus. Yang kedua jangan lupa juga diajarkan akhlak. Bu, akhlaknya juga, tingkah lakunya harus diajarkan adab. Bagaimana adab anak dengan orang tuanya, adab orang tua dengan anak-anaknya, semua harus ada adab. Ini terkadang maaf Bapak Ibu, banyak orang-orang berilmu tapi tidak punya adab. Adab ini penting karena adab ini di atas dari ilmu. Orang berilmu tidak beradab kacau. Jadi yang namanya adab ini sekali lagi harus kita jaga benar-benar, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita dan harus kita terapkan dalam keluarga kita. Karena tadi kami katakan di awal, ketika orang ada ilmu tidak ada adab, maka ilmunya lewat baik. Lewat baik. Maka oleh karena itu sekali lagi harus selalu kita ajarkan kepada anak kita adab. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberitahukan kepada kita, kalau kita kepengen rumah tangga kita bahagia, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannat, kata Allah. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu, beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, salatnya bagus, wa amilus salihat. Yang kedua, beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannat, kata Allah. Bagi mereka aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah, paling tidak dua syaratnya ini Bu. Amanu, hablum minallah, kita bagus, wa amilus salihat, beramal soleh dengan manusia juga harus bagus. Jadi kalau mulai dari sekarang, kalau ada wong yang sholatnya bagus tapi balas galak ngatuin wong, berubahlah. Kalau ada wong yang sholatnya rajin tapi masih galak celudian dengan tetanggonya, masih galak maaf ngatuin tadi, apalagi ngelirik-ngelirik laki wong sebelah misalnya, gitu, jangan berubahlah. Apalagi yang tidak sholat, apalagi yang tidak sholat, sudah sholatnya tidak celudian pula ngatuin wong lega.
Neraka tempatnya kita takutnya Bu. Takutnya kita gagal dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu, apalagi saat ini kita di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Yuk mari kita sama-sama introspeksi diri kita, kita sama-sama muhasabai diri kita, bagaimana diri kita saat ini, terutama ibadah dan akhlak tingkah laku kita di antara sesama manusia. Kalau kita masih belum bagus, yuk mari kita perbaiki Bapak Ibu. Mari kita perbaiki sama-sama. Jangan sampai kita bangga dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai kita tertawa dalam kondisi kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Kita takut Bapak Ibu, karena setiap apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan kembali kepada diri kita dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insya Allah dia akan kembali kepada diri kita, memberikan kebahagiaan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, walaupun keburukan itu kita simpan rapat-rapat, tidak ada orang lain yang tahu, yakinlah itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang terlewat. Kenapa? Karena kita dikawal oleh dua malaikat Allah yang tidak pernah tidur. Malaikat Raqib sebelah kanan kita, malaikat Atid sebelah kiri kita, yang mencatat semua amalan-amalan kita. Yang baik dicatat oleh malaikat Raqib, yang jahat dicatat oleh malaikat Atid. Semuanya ada catatannya dan tidak ada yang terlewat. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama. Kalau kita merasa sekali lagi masih kurang ibadah kita, tingkah laku kita masih gak bagus, yuk kita sama-sama perbaiki di bulan Sya'ban ini. Agar apa? Agar ke depan insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat. Apa tadi yang pertama Bu? Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi mengajar yang baik dan juga mengajarkan kepada anak kita, ngasih tahu kalau dia salah diingatkan. Kalau ada laki maaf mungkin tidak sholat, bininya mengingatkan. Kalau ada bini mungkin juga sama, lagi asyik begawe di rumah mungkin belum sholat, diingatkan suaminya. Jadi intinya saling ingat mengingatkan. Untuk kita mengajak kepada kebaikan itu harus selalu saling ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Tujuannya apa? Tujuannya tadi Pak, agar jangan sampai kita nanti tatkala kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya penyesalan itu Pak datangnya di akhir. Sama juga dengan anak-anak kita. Maaf ngomong, kalau ada wong ngomong anak kita nakal, ya biarlah. Anak kita nakal, yang pasti kita sebagai wong tua jangan kita berpangku tangan. Jangan kita lalu putus asa. Sudah nak, kau udah baca, dia panggil lagi lah, kau pergi-pergilah. Nak jadi maling lah kau, jadi maling ni anak kita Bu. Nak mati-matilah kau, mati ni anak kita Bu. Sekarang maaf wong tua, kan kita sebagai wong tua saking terkadang emosi dengan anak-anak kita, keluarlah dari mulut-mulut kita kata-kata yang tidak bagus, terutama ibu. Ada di kami itu sering ngomong sama anaknya, pecah kepala kau. Manilah kalau nak pecah kepala kau, tahu ada kejadian ya. Dia main, anaknya tadi nyampak dari mobil, pecah palanya ini Bu. Jahitan, 6 jahitan. Itu apa? Doa wong tua tadi. Makanya sekali lagi kita bersama-sama, maaf kalau ada anak kita yang aktif, yang hiperaktif, yang mungkin susah diomongin, tetap kita harus berusaha. Ajak terus anak kita, insya Allah itu jadi ladang pahala kita kepada Allah. Ketika kita sabar dengan ngurus anak kita yang mungkin, yaitu tadi Bu, yang namanya merubah seseorang menjadi baik itu kan tidak mudah seperti kita mengalihkan telapak tangan ini Bu, tidak. Ada pati ikhtiarnya, ada usahanya. Tapi yakinlah
ketika kita selalu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mengarahkan anak kita untuk jalan yang bagus, maka insya Allah Allah pasti akan merubah anak-anak kita. Karena memang yang namanya merubah seseorang itu bukan hak kita, tapi Allah. Innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku memberikan hidayah bukan kepada orang-orang yang kau cintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi yang namanya hidayah, merubah seseorang menjadi baik atau buruk, itu hak Allah. Kita sebagai manusia usaha dan selalu ikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan Aldo. Yang kedua, orang tuanya tentunya selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini, Aldo ini, dan anak kita semua insya Allah akan selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan solehah insya Allah. Tadi kami katakan di awal, untuk menjadikan anak kita anak yang soleh dan solehah, maka kita sebagai wong tua harus mengajarkan anak kita. Apa yang diajarkan tadi di awal? Mengajarkan sholat, mengajarkan akhlak tingkah laku yang bagus, mengingatkan anak-anak kita. Insya Allah ketika kita sudah usaha, maka insya Allah pasti Allah akan memberikan kebahagiaan buat kita semua, buat keluarga-keluarga kita insya Allah. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mohon maaf ya, suaranya agak serak-serak dikit, bukan habis konser ada mengas. Kami dari subuh tadi Pak sudah mulai kegiatan. Dari pada subuh ke Tausiah sampai sekarang. Tadi ada acara juga. Nanti jam 2 ada acara lagi, habis asar lagi ada acara lagi. Insya Allah mohon doanya sama-sama kita sehat selalu. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak yang dikitan ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh dan solehah, dan juga insya Allah anak ini akan selalu menjadi anak yang berbakti kepada wong tuanya, bermanfaat insya Allah bagi agama dan bangsanya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكيين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الغنيين. ربنا هب لنا من الصابرين. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah yang menyinggung perasaan hati, tolong Pak Bu jangan disampaikan sama Bapak polisi. Agur bahaya Bu gara-gara salah ngomong tangkap uang gitu. Nah, kalau ada sumber di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insya Allah kita ketemu lagi dengan Pak Herman dan kami. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abu Karam Ustaz Darsono Sulhuddin yang telah menyampaikan tausiahnya. Insya Allah dalam tausiah tersebut insya Allah kita selalu dapat hikmah dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.